Dari data yang saya lihat adalah posisinya suami pelapor itu di PT Glavitia RMA Group adalah sebagai direktur. Dan dia komisaris di PT Derma Kosmetika Internasional. Ya, jadi ada perbedaannya antara direksi dengan komisaris. Kalau direksi dia bertanggung jawab terhadap operasional perusahaan. Komisaris dia mengangkat, memberhentikan direksi. Gitu. Nah, dalam gugatan yang dibuat terhadap Nikita, dalam dakwaan yang dibuat terhadap Nikita Mirzani, saya mau tanya kalian, produk yang dikatakan di fitnah itu keluarannya Glavitia RMA Group atau PT Derma Kosmetika Internasional, bukan pemiliknya. Kalau direktur bisa aja dia punya saham paling cuman ya 1%. Tapi pemegang saham mayoritas itu biasanya ada di board of commissaries gitu. Dan kemudian juga berdasarkan peraturan yang ada, kalau mau melakukan gugatan harus berdasarkan RUPS. Jadi seluruh pemegang saham di perusahaan tersebut, thank you Adriana, harus melampirkan bukti bahwa berdasarkan rapat pemegang saham memutuskan melakukan gugatan. Nah, itu semuanya mesti ada di situ. Kalau itu tidak ada, maka tidak bisa diterima dong sama hakim. Dan dari yang berdasarkan Bunda cek, ini ada sedikit rancu. Kalau PT Derma Kosmetik itu, terima kasih Adriana, sahamnya ownernya adalah orang India. Orang India yang pemegangnya. Orang Indianya bernama Farun Alak. Dia co-founder dan CEO dari Derma Kosmetik. Iya. The Dermaco itu The Derma itu punyanya orang India. Bukan punya orang Indonesia. Jadi gugatan itu sepatutnya ditolak. Jadi yang ditolak, kalau tadi ada yang bilang eksepsinya ditolak, kayaknya saya minta video rekamannya, artinya ya patut diduga persidangan berjalan tidak sesuai dengan hukum karena belum ada putusan dari hakim, sudah diketahui oleh pihak pelapor itu melanggar pidana gitu. Saya pasti akan ributkan itu, jadi tolong kasih ke saya ya yang menyatakan bahwa eksepsi ditolak padahal persidangan belum mulai. Ya, artinya itu melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Mengenai ada katanya informasi bahwa netizen akan disomasi masalah video porno. Ya, menyebarkan. Yang menyebarkan adalah orang yang ada di video itu sendiri. Jadi ngapain pakai nyari-nyari siapa yang menyebarkan? Dia posting di medsos, tidak di setting private. Artinya dia memang menginginkan orang lain untuk melihat. Jadi ngapain cari penyebar? Dia yang menyebarkan sendiri. Dia yang bikin videonya, dia yang posting, artinya dia yang menyebarkan. Begitu.
Jadi jangan gegayaan akan mensomasi netizen. Itu pembungkaman. Ini negara demokrasi. Setiap orang berhak untuk menjadi power control. Setiap orang berhak untuk mengawasi jalannya negara ini sudah belok-belok atau masih lurus. Kalau ada yang berkeberatan seperti itu, dia postingnya nggak di setting private. Semua orang pada ngeliat. Jadi nggak bisa main apa-apa nanti akan somasi netizen. Somasi balik. Kalian somasi balik, aku siapin pengacara buat kalian. Kagak bayar. Dia yang posting. Thank you Sari. Dia udah jelas-jelas dia yang posting. Dia akunnya tidak di private. Ya artinya dia yang memposting, dia menyebarkan. Ngapain nyari penyebar? Tanya sama tuh perempuan, kenapa lo gak setting private? Dia penyebarnya, bukan netizen. Gak ada tuh netizen yang posting aku lihat. Yang vulgar-vulgar. Yang pasti akun itu sudah melakukan penistaan agama. Yaitu memposting gambar Tuhan Yesus dengan caption yang menghina agama saya. Itu yang harus ditindaklanjuti. Dan juga dia menghina agama Hindu. Itu di akunnya. Dia yang posting, dia yang menyebarkan. Jadi jangan sok-sok anggar jago. Setiap orang mau dilaporkan, disomasi lah. Kenapa lu punya duit terus udah gitu mau seenak aja mau ngelapor-laporin orang? Anggar jago. Jangan sok anggar jago. Emosi gue sama yang kayak gitu. Jangan sok jagoan. Apa namanya itu? Penistaan terhadap agama Kristen itu. Dan agama Hindu. Seenaknya dia posting Tuhan Yesus. Seenaknya aja dia posting tuh dewinya orang umat Hindu. Terus kemudian sekarang mau somasi cari penyebar. Pantas juga dia yang dilaporin karena dia melanggar undang-undang pornografi. Porno aksi. Bukan hanya pornografi ya, porno aksi juga. Karena video itu dia yang memproduksi sendiri, yang membuat sendiri, menyebarkan sendiri. Dengan cara dia memposting tidak disetting private. Kecuali kalau disetting private, kemudian ada yang doxing dan memposting apa video tersebut, itu baru silakan yuk. Ini dikit-dikit pasal 27 itu akan menjadi senjata makan tuan kalau kau coba-coba bermain di ranah itu. Itu. Tidak bisa untuk membuktikan dia punya masalah mental. Sudah dibuktikan atau belum oleh dokter? Sudah dibuktikan belum oleh ahli? Ada hasilnya pemeriksaan ahli. Nggak bisa kayak begitu. Apakah dia menjadi pasien suatu rumah sakit? Kok pasien rumah sakit bisa bikin video dan memproduksi foto-foto? Semua pasien itu nggak bisa sembarangan di rumah sakit. Gitu loh. Jadi jangan, ya mesti ditaruh di rumah sakit dong. Dan di rumah sakit nggak mungkin bisa memproduksi atau membuat foto dan video seperti itu. Dia dengan sadar memposting betul itu dirajut. Nggak ada bilang-bilang masalah mental. Kalau masalah mental, buktikan dia pernah dirawat di rumah sakit jiwa. Ada ahlinya atau tidak? Enak aja, namanya sakit ada diagnosanya. Ada yang namanya bukti medis. Bukan cuma karena pernyataan dia menderita ini. Lah terus akunnya? Gimana caranya dia memposting? Seorang yang mengalami gangguan jiwa dan mental tidak akan bisa menggunakan fitur-fitur yang ada di media sosial. Apalagi pakai dandan dulu. Yang namanya orang gangguan jiwa, kalian lihat deh di jalan tuh. Ada yang jalan sambil bugil. Ya, tidak selembar helai benang pun. Ada yang ketawa-ketawa sendiri.
ada yang senyum-senyum sendiri. Dan mereka tidak bisa melakukan hal-hal yang bersifat teknologi. Aplikasi itu kan teknologi digital. Gitu. Dan saya lihat tidak ada yang menyebarkan foto-foto itu. Jijik juga orang nyebarin foto kayak begituan. Kita malu sama anak kita. Kita punya anak, gak mau anak kita nanti ngeliat-liat kayak begitu. Benar gak sih? Itu dong, topi-topi lagi, topi-topi. Thank you. Mana? Jadi jangan apa-apa mengatakan bahwa ini karena gangguan mental. Kalau bisa tahu mana bukti medisnya, medical recordnya udah dibuktiin. Nggak bisa. Thank you Sari. Harus ada buktinya. Jangan cuman satu statement aja. Sama juga seperti dugaan ijazah palsu yang harus dibuktikan. Sama juga dengan dugaan misalnya hal-hal lain. Itu dibuktikan, gelar perkara dulu. Tangkap dulu gelar perkara, datangkan ahli. Betul atau tidak? Ini belum diapa-apain udah main langsung begitu. Tangkap. Sampai batuk deh tuh gue ngomong tangkap. Minum dulu. Jangan semua dipermasalahin. Jaksa bermasalah, hakim bermasalah. Bubar dong sidangnya. Nggak lah, kita berupaya aja. Ya namanya hukum di Indonesia. Kita meminta inian aja, apa sih namanya, kebijaksanaan, kerendahan hati. Dan kalau misalnya ada yang nggak beres, ya laporin ke komisi yudisial, ke pengawas jaksa, kan ada. Gitu. Dirajut. Iya. Apa KUHP? Maksudnya apa tuh? Kena mentalnya juga akhirnya. Ya sekarang kalau emang ada seperti itu pernyataannya, ya ada perempuan yang di video menyatakan bahwa eksepsinya ditolak dan itu belum dibacakan di persidangan. Artinya ada yang nggak beres dong sama pengadilan. Kok bisa putusan dikeluarkan orang lain tahu sebelum dibacakan oleh hakim? Laporkan ke komisi yudisial, Fami. Laporkan ke komisi yudisial. Bahwa ini nggak beres. Belum persidangan dimulai udah tahu-tahu ada yang udah ngerti isi putusan. Buat apa persidangan? Ini juga pelajaran juga buat kalian ya. Jangan kita berasumsi sebelum putusan pengadilan. Ini udah membuat asumsi bahwa eksepsi ditolak. Dari kemarin-kemarin giring opini terus. Iya, jangan sok tahu tuh orang tuh. Enggak, apapun yang dia lakukan, anggap aja dia tahu. Buktinya dia bicara. Ya udah laporkan komisi yudisial bahwa ini kenapa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum membacakan putusan dan persidangan belum dimulai, tapi putusannya sudah diketahui oleh publik dan bahkan oleh seseorang yang berdomisili di Aceh yang tidak ada kaitannya dengan materi perkara. Laporkan, kasih efek jerak. Begitu. Sidangnya belum mulai udah main ngoceh gimana sih?
Saya aja nggak berani ngomong kayak begitu lancang. Sok kayak jagoan amat. Kayak dia yang punya negara, kayak dia yang punya kuasa. Orang bersuara dikit mau disomasi, mau dibungkam. Ini negara demokrasi. Setiap orang berhak mengemukakan pendapat. Kenapa? Adanya akun tersebut kan tiba-tiba muncul. Bukan orang nyari-nyari. Bukan hilang laporannya, belum diproses. Setuju nggak BPOM dicabut? BPOM bukan dicabut sayang, bubarkan. Iya, duta lapor, ntar dikit-dikit lapor, dikit-dikit lapor. Siapapun yang menyatakan bahwa eksepsi ditolak sebelum eksepsi dibacakan, sebelum putusan dibacakan oleh hakim, oleh pengadilan, wajib melaporkan itu ke Komisi Yudisial. Artinya putusan hukum kenapa kok diketahui oleh publik sebelum persidangan dimulai? Harus dilaporkan. Mau asumsi ke, mau asumsi ke, sesuatu yang menjadi rahasia itu kan rahasia. Itu kan masuk dalam undang-undang kerahasiaan publik. Itu undang-undang kerahasiaan publik loh. Dengan dia menyatakan seperti itu, dia udah melanggar undang-undang kerahasiaan publik. Gitu. Thank you Ayu. Itu ada aturannya mengenai itu. Nggak bisa kita ngomong bahwa nanti ini putusannya akan bebas ya. Saya pribadi aja nggak berani kok. Kenalan gue jangan ditanya. Lo lihat sendiri Instagram gue. Siapa follower gue. Nggak berani tetap saya untuk berkata-kata seperti itu. Mendahului putusan. Setiap institusi harus dihargai, dihormati. Gitu.